Oke, kita langsung lanjut ke Pak Tengku. Pak Tengku tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Agung ya. Jadi kalau kita bicara soal konteks konflik antara Iran dan juga Israel, ini tujuan mereka berkonflik itu apa sih Pak? Sebetulnya Pak, memang untuk perebutan teritori wilayah atau memang ada hal lain di luar itu? Kalau Israel ingin memperluas teritori, menjadi Israel Raya, wilayah-wilayah sekelilingnya itu yang disingkat Silk itu, Syria, kemudian Irak, Lebanon, dan Qatar. Kemudian tapi kalau Iran sudah cukup repot mengurus wilayahnya sendiri kan. Kalau Iran yang perlukan adalah pengaruh. Dan Iran ingin dikenang sebagai pelindung Palestina dan juga Iran sebagai pelindung dari Masjidil Aqsa. Dan untuk itu ya Iran tentunya berbeda dengan mazhab-mazhab yang ada di kalangannya. Kalangannya kan Sunni, di Iran adalah Syiah Imamiyah. Jadi itu adalah ada ide-ide ideologis, ada ide-ide hegemon dan juga ada ide-ide politis. Tapi kan perang ini seperti Bapak tadi Sasongko katakan adalah kalau diplomasi gagal ya Pak. Tentunya tadi Bapak sudah mengatakan ada kemungkinan besar negosiasi rahasia. Betul Pak, karena secara teori sudah pernah dilakukan oleh Amerika Serikat tahun 86-87 dengan korbannya adalah Oliver North itu Pak. Jadi karena ruwetnya pengambilan keputusan di Amerika Serikat, banyak kementerian teknis, banyak dinas-dinas intelijen, banyak National Security Advisor, banyak National Security Council bingung, akhirnya cukup dipegang oleh 5 orang saja. Waktu itu Presiden Amerika Serikat, kemudian Poindexter, kemudian Casey dari CIA, dan kemudian kemudian paling bawah itu Oliver North, seorang letnan kolonel. Jadi dimungkinkan dalam suasana seperti ini dilakukan negosiasi rahasia. Mungkin karena bagaimanapun di kalangan masing-masing pihak itu ada ya orang-orang yang punya kecenderungan lain, karena itu mereka dibujuk. Baik, Pak Teguh, ini ketika Amerika Serikat meletakkan tatnya untuk menangkal rudal dari Iran, ini kan ada sebuah kekhawatiran dari Amerika Serikat. Artinya sebelum Iron Dome menangkal, dilapisi dulu oleh tat dari Amerika Serikat. Ini Anda melihatnya seperti apa? Ini kan uji coba dari mandala tempur yang dihasilkan oleh Military Industrial Complex Amerika Serikat. Di mana Military Industrial Complex itu terdiri dari perusahaan-perusahaan besar, misalnya Boeing, kemudian ada lagi namanya itu Boeing, kemudian macam-macam ya, produsen pesawat tempur, produsen tank, produsen peluru kendali, kemudian ada juga Pentagon, kemudian ada juga Senat Amerika Serikat. Mereka bertiga itu punya hubungan simbiotik, saling dukung, dan ujung-ujungnya adalah genjot terus ekspor tersebut. Kalau ekspor digenjot, yang terjadi adalah pertama mereka bayar pajak kepada pemerintah Amerika Serikat, kemudian juga ada diplomasi ganda, diplomasi dari multinational corporation ke target, dan juga diplomasi resmi dari pemerintah, dan juga pertumbuhan dalam negeri. Karena biasanya dalam perusahaan-perusahaan besar seperti Boeing ataupun Lockheed, itu mereka memperkerjakan ratusan tenaga ahli, kemudian ribuan tenaga kerja, dan otomatis ada nilai tambah bagi industri di dalam negeri, kemudian fasum fasos akan hidup, pendidikan hidup, kesehatan hidup. Jadi ada hubungan simbiotik yang luar biasa, namanya Military Industrial Complex. Baik, kita ke Mas Agung. Mas Agung, ketika melihat kekuatan tempur dari Iran yang akan menembakkan 1000 rudal, ini kan apalagi Ali Khomeini sudah bertitah nih. Kalau titahnya Ali Khomeini kan akan didengar oleh Garda Revolusi Iran. Ini melihat seperti apa juga? Titah, tapi kan tentu untuk pengambilan keputusan serangan tentu tidak pakai titah ya. Titah itu hanya maklumat yang bisa diikuti sesuai dengan keuntungan dan kerugian. Sekarang ini Amerika dengan military industrial complex seperti Pak Tengku tadi bilang itu high cost, itu mahal sekali. Israel itu 70% perangnya di Gaza, Lebanon itu dibiayai oleh APBN-nya Amerika itu. Jadi sebetulnya Amerika tanggung jawab nih. Tapi Amerika juga nggak bisa lepas tangan. Kenapa? Karena sejak berakhirnya Perang Dingin, pada saat Uni Soviet kolaps yang sekarang jadi Rusia, itu mereka ekonominya sudah ekonomi yang berbasis pada military kompleks yang juga berbasis dengan banyaknya tentara ataupun industri-industri yang harus didukung, support continuing. Karena banyak sekitar pangkalan yang hidupnya ini sekarang begitu ditutup pangkalannya, dia menjadi Amerika malah turun ekonomi. Jadi ekonomi itu digenjot dengan jadi maju serangan ekonomi, serangan militer, dimulai militer di mana-mana, ada daerah nggak aman ditempatkan ini. Itu langsung membuat ekonomi, karena pada saat menempatkan pasukan di Saudi yang bayar. Taruh di Jepang yang bayar. Itu kan meningkatkan consumption daripada dan terutama consumption senjata. Nah, sekarang dengan kekuatan militer masing-masing negara gimana? Iran itu memiliki kemampuan produksi dengan biaya lebih murah.
Bayangkan, Israel menyerang kemarin dengan terbatas, itu sudah kosnya mahal sekali. Sedangkan Iran membalas itu dengan murah. Contoh, pada saat Iran menyerang tanggal 1 Oktober dengan mengirim 200 rudal, itu ternyata untuk mempertahankannya itu 2 miliar dolar. Sementara dia ngirim, dia hanya mungkin 100 juta dolar. Jadi hampir 8 kali lipat atau 10 kali lipat lebih mahal untuk pertahankan. Jadi economic of cost dihitung. Sekarang Israel perlu, kalau dia nggak balas, nanti dia namanya jelek di mata masyarakat, di mata garis kerasnya. Maka dia balas. Tapi balasnya harus dijaga sembilan rupa, jangan sampai balasnya dibalas lagi. Nah berarti kan harus economic of ini, jadi dia balas serangan secukupnya. Yang penting berita di agenda setting di judul-judul di media barat, isinya historical attack by Israel to Teheran, dan itu dibuat bombas, jadi gede-gedein. Sementara memberi kepuasan juga pada pendukung Iran bahwa serangannya nggak ada efek apapun, begitu. Tetapi di sisi lain, Iran tidak ada alasan untuk membalas, dia nggak ada korban. Padahal karena kemarin pada saat serangan itu sudah melautkan Israel, karena semua rudal David Sling, Iron Dome itu mahal tuh, high cost semua itu. Nah gitu jadinya. Tapi gini Pak Agung, kita kan tahu Israel ini telah mendapatkan bantuan sistem pertahanan udara THAAD dari Amerika Serikat ya. Akankah sistem ini bisa menetralisir rudal hipersonik dari Iran atau gimana Pak? Secara kekuatannya ya Pak? Betul, bisa mencapai 100 km seperti Pak Teguh bilang. Masalahnya adalah rudal Iran tuh hipersonik. Tidak ada, gini loh, rudal atau senjata anti serangan udara atau serangan itu dia bekerja dengan tidak menabrak ini, tapi dia akan menghadang di depan. Kalau dia peluru, dia akan disebar sehingga nabrak tirai peluru. Kalau dia rudal itu akan meledak, ledakannya akan ditabrak oleh rudal yang akan menyerang. Jadi ditabrak. Kalau rudal itu hipersonik, maka berapa banyak lead-nya sehingga kita bisa masang itu kesulitan. Apalagi 5 kali kecepatan suara, 10 kali kecepatan itu sulit. Apalagi sudah hipersonik, dia bisa menghindar kanan kiri. Praktis tidak mungkin di counter. Jadi artinya baik itu THAAD dari Amerika Serikat ataupun Iron Dome dari Israel akan kesulitan menghadapi rudal hipersonik dari Iran. Jadi quantity have its own quality. Lenin bilang begitu. Kuantitas memiliki kualitas tersendiri. Oke lah, dia bisa menangkap 3, 4, 5, 6, 7 karena mahalnya itu. Tapi kalau ngirim 100, yang bablas lewat kan, contohnya waktu serangan tanggal 1 Oktober, itu di Israel tuh kayak dihujani oleh itu. Tapi media barat mengecil-ngecilkan. Media non barat itu jadi besar, itu seperti itu ceritanya. Oke, kita menuju ke Pak Teguh. Kalau untuk eskalasi antara konflik Iran dan juga Israel ini seberapa signifikan nanti ke depannya, Pak Teguh? Saya sangat berharap di Iran dan juga di Israel itu ada pihak-pihak yang waras, yang sadar bahwa kalau ini terjadi perang duel hilir mudik peluru kendali, itu adalah kebinasaan, kebinasaan masing-masing. Dalam teori namanya itu mutually assured destruction. Dalam kondisi itu budaya Iran habis, budaya Israel habis. Apakah mereka mau? Jadi sebelum ini terjadi ya saya pikir upaya diplomasi sangat penting. Dan untuk itu ya saya sangat berharap negara-negara di dunia itu segera menggalang solidaritas di Majelis Umum dan di Dewan Keamanan PBB agar terlahir suatu resolusi yang mencegah terjadinya kepunahan umat manusia. Baik, sebelum kita ke resolusi, kalau kita lihat dari Iran yang sudah menyiapkan 1000 rudalnya ini, probabilitas Iran melakukan serangan ke wilayah Israel ini seberapa besar? Rahasia, tidak ada yang tahu. Tadi Bapak betul mengatakan statement dari Ayatollah. Itu kan hukumnya marja'i taklid ya. Semua orang Iran akan setia mengikuti sumpah daripada Ayatollah Ali Khamenei. Tapi begitu masuk ke dalam technicalities, itu komandan lapangan yang menentukan. Dan tentunya saat ini mereka saling mempelajari. Misalnya, ini kan data perang itu pembaharuannya tiap menit. Misalnya human intelligence dicek, kemudian signal intelligence dicek, electronic intelligence dicek, kemudian satellite intelligence dicek. Dan yang namanya ruang perang itu bisa pindah di bawah tanah. Sehingga kalau itu sangat terjaga kerahasiaannya. Jadi saya nggak tahu siapakah pemimpin Iran saat ini di bidang perang. Saya hanya tahunya ada Ali Khamenei, Ayatollah, dan kemudian Panglima Garda Revolusi. Selain itu dunia kita terbatas. Oke, kan ini tidak tahu ya apakah bagaimana probabilitas dari Iran akan menyerang balik Israel. Tapi apa risikonya? Apa untuk ruginya jika Iran melakukan serangan balik ke Israel? Israel akan melakukan pembalasan yang sama dahsyatnya.
Jadi untuk itu ya teori mutually assured destruction, bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya mati siji mati kabeh. Penyerang akan habis, yang diserang juga akan habis. Di mumpung sebelum ini terjadi, saya sangat berharap PBB itu bergerak, dan tentunya kan tidak semua negara bisa ikut ngomong kan. Negara kuncinya kan adalah Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Cina tuh berhasil loh, dia menghimpun 14 kelompok-kelompok pembebasan di kalangan Palestina, dan Rusia dan Iran sangat tergantung pada supply teknologi, supply intelijen dari Rusia, dari Cina, dan juga untuk operator lapang, untuk gerakan di lapangan sangat tergantung pada ahli-ahli dari Korea Utara. Dan untuk itu semua serba misterius, kita hanya bisa menduga-duga, tapi kalau kita lihat media massa internasional itu sangat mengerikan. Irish Star mengatakan horrifying nuclear war map shows US areas most likely to be targeted. Berarti sudah terdata wilayah Amerika Serikat yang akan diserang. Mungkin bukan oleh Iran, tapi kalau misalnya perang ini meletus, dunia sudah memiliki hotspot. Di Timur Tengah sudah hotspot, di perbatasan Rusia-Ukraina hotspot, di semenanjung Korea hotspot, Cina dan Taiwan adalah hotspot, Laut Cina Selatan itu hotspot. Kalau ada negara-negara di luar ini merasa tersinggung atau merasa harus melakukan sesuatu, terjadi pula salah pencet. Itu namanya accidental detonation. Meledaklah dunia ini. Kita ke Mas Agung. Mas Agung, kan kalau tadi kita lihat bahwa Iran ini rudalnya begitu canggih. Nah, kita lihat kekuatan udara dari Israel juga begitu luar biasa dengan pesawat tempurnya. Mampukah kekuatan udara dari Israel ini menembus pertahanan udara dari Iran? Jika memang ini benar-benar niat ya? Kemarin, serangan yang kemarin itu tidak ada pesawat Israel yang terbang di atas Tehran. Semua menembak dengan jarak jauh, sekitar 300-200 km dengan rudal udara darat. Pada sasaran-sasaran itu yang cukup menimbulkan ledakan yang dahsyat, tetapi pada praktiknya setelah dilatih satelit, hanya beberapa gedung saja yang katanya adalah tempat pengisian bahan bakar untuk misal rudal. Jadi memang limited dan itu terlalu kecil sebetulnya untuk balasan, tetapi sudah cukup untuk ada pembalasan. Artinya memang Israel tidak membalas besar-besaran serangan tanggal 1 Oktober karena tanggal 1 Oktober itu adalah balasan dari Iran atas terbunuhnya Nasrallah dan beberapa pejabat di mana di Hizbullah dan juga Garda Revolusi. Mati terbunuh juga wakilnya kalau nggak salah di Libanon juga. Nah, seperti jadi balas-balasan. Memang di hukum internasional diberi peluang untuk membalas atau bertahan dari serangan negara lain. Tetapi Iran masih punya senjata lain. Dia punya proksi ataupun binaan ataupun yang teman baiknya, yaitu namanya Houthi di Yemen. Houthi di Yemen ini sudah seperti pemerintahan, meskipun mereka praktis perang saudara, tapi Houthi sudah praktis jadi pemerintahan yang berdamai dengan ini, tapi nggak fix. Nah, Houthi ini sudah memiliki kemampuan untuk mengembangkan rudal balistik yang hypersonic. Dan itu udah negara berdaulat sendiri yang setiap saat dia bisa tanpa Iran menyerang, dari sana juga nyerang. Dan sudah sukses Houthi ini. Houthi main lama bisa menembak, menjatuhkan atau menenggelamkan berapa kapal. Dan efeknya sekarang, Israel sangat kesulitan ekonomi karena hampir semua sangat mahal untuk ngirim ke 3 pelabuhan besarnya, Eilat, apalagi ada 3 itu, kesulitan karena kapal-kapal semua muter nih lewat Cape Horn. Jadi akibatnya perang ekonomi Iran itu lebih sukses terhadap Israel daripada Israel Amerika terhadap Iran. Nanti jadi jangan dilihat perang tembak-tembakannya. Tapi ada perang lain yang lebih besar, yang lebih rugi Israel sekarang babak belur. Dan efeknya jauh lebih signifikan ya. Betul. Baik, nanti kita akan lihat bagaimana eskalasi konflik antar dua negara ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Agung dan juga Pak Tengku atas waktu yang sudah bergabung sama kami. Sehat selalu. Pemirsa, Presiden Prabowo dijadwalkan akan melakukan lawatan ke luar negeri dan digantikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Informasi yang akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.